Share screen. Di mana ya? Bentar ya. Hmm, saya mesti ke ini dulu dong. Hmm, Mohon maaf ya, ini ada sedikit gaptek nih. Share screen, share screen. Hmm, Mana ya tadi? Ada, Syong. Eh, ini bukan ya? Bukan nih. Kan salah. Hmm, Mestinya ada dong. Saya udah. Buka Nggak program ada. PowerPoint aja, Syong, dicari. Coba saya cari di PowerPoint-nya ya. Oh, Hmm, hmm. Nah, ini dia bener nih. Udah. oke, saya buka dulu ya. Hmm, hmm, hmm. Oke, selamat malam teman-teman. Malam. Malam. Oke, Malam semuanya. Suci Mary. Yo. Selamat malam, Susiung Suti. Eh, malam-malam. Suci Wicen, Suci Stania. Oke, hari ini kita ditemenin sama Susyung Hoklai nih. Judulnya adalah Waspadalah. Nah, ini akan jadi perbincangan yang seru nih dengan antara kita ya, untuk kembali kita gali, lalu mengingatkan kita apa sih yang mesti diwaspadai, bagaimana kita bisa mengontrol pikiran kita ya, dan tentunya berlanjut pada ucapan kita dan juga perilaku kita. Nah, sebelumnya mari kita latihan dulu ya, kita satukan hati dan pikiran kita dengan menarik nafas, kembung, membuang nafas, kempis ya, sampai dengan hitungan 50. Yuk kita mulai. Tarik nafas, kembung. Buang nafas, kempis. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50. In, out, in,
Ah, oke teman-teman, kita kembali semua ke layar. Oke, jadi seperti yang tadi saya sampaikan, hari ini Sesiung Hokla yang akan menjadi narasumber kita dan judulnya adalah Waspadalah. Wih, gambarnya keren bener tuh Sesiung. Oke, silakan Sesiung. Ya, baik. Ya, terima kasih ya, Cici Hileng. Selamat malam, Bapak Ibu, Sisiung Cici semuanya. Salam sehat selalu ya. Jadi saya sebelumnya disclaimer dulu nih ya bahwa saya mungkin bukan seorang apa namanya yang ahli ini itu suara speaker yang memiliki apa namanya sertifikat ini itu nggak ada ya. Jadi saya hanya membawa sebuah apa namanya suatu Topik. topik ya, lalu kita akan bahas bersama ya Bapak Ibu Sing Sece, kita semuanya tentunya memiliki pengetahuan, pengertian dan pemahaman. Nanti kita saling barter nih, saling mengisi ya. Jadi kita belajar bersama namanya ya. Dan topiknya malam ini saya yang pilih ini ya memang waspada lah. Jadi saya eh, memang belakangan ini merasa kurang waspada gitu ya. Jadi wah ini kayaknya topik waspada bagus nih ya, karena memang sedang dalam praktek-praktek kita juga nih. Kita semua di mindfulness ini kan belajar mindful berarti kan kita harus mewaspadai itu ya. Mewaspadai. Dan kalau Bang Napi ini dulu namanya Bang Napi ini, waspadalah, waspadalah. Jadi saya ingat itu, oh iya waspadalah, waspadalah ini Bang Napi. Jadi kalau dulu Bang Napi itu kan mau apa mengajak kita untuk mewaspadai segala hal yang terjadi di dalam kehidupan ini ya. Ada banyak di luar sana ada banyak tindakan-tindakan kriminal umpamanya gitu ya. Kita harus waspada akan penipuan dan apa namanya kalau sekarang itu kan banyak sekali penipuan melalui WA juga ya, yang mengirim undangan yang kalau kita klik nanti kita tahu sepertinya masuk ke dalam sebuah ini mereka lalu mereka bisa ambil kita punya apa m-banking ya, semuanya bisa dikeruk ini itu dan macam-macam dah. Nah itu memang di dalam kehidupan ini banyak sekali ya hal-hal yang kalau kita tidak waspada kita akan mengalami kerugian, mengalami apa ketidaknyamanan ya, mengalami mungkin apa ya penipuan, kerugian, mengalami penindasan, apapun juga. Pokoknya hal-hal yang nggak enak ya kalau kita nggak waspada. Jadi kita itu memang harus meningkatkan kewaspadaan kita. Nah, sampai di sini tentunya Sesiung Sece saya yakin sama nih ya. Kita semua setuju ya bahwa kita ini memang harus meningkatkan kewaspadaan kita ya. Jadi nah lalu apa sih yang harusnya kita waspadai? Nah, menurut Anda nih, menurut Bapak Ibu Sesiung nih, ayo mari kita sama-sama coba sampaikan. Menurut Sesiung Sece, Bapak Ibu, hal apa aja sih yang mestinya harus kita waspadai nih di dalam kehidupan kita ini? Apa yang harus kita waspadai? Kan kalau kita tahu ya di luar ada banyak fenomena, di dalam juga ada banyak fenomena gitu ya. Ada ke dalam, ada keluar. Nah, menurut Anda apa aja yang harus diwaspadai? Kalau keluar apa, kalau ke dalam apa gitu kan? Karena luar dalam harus diwaspadai nih. Setuju ya? Coba Stania dulu Silakan. nih, Stania yang udah lama nggak muncul. Ayo dong, Ibu Stania ya. Ibu Iya. Stania, Sis Stania, silakan. Ayo, menurut Anda hal apa aja sih yang harus kita waspadai di dalam kehidupan ini? Jangan malu-malu dong. Aduh, apa ya? Dan kita udah apa ya? Pasti ada dong. Selama ini suka waspada nggak? Apa lengah terus? Hmm,
Waspada. Oh, buat yang masih kerja kali ya harus waspada jam masuk kantor juga. Oh, mewaspadai jam masuk kantor jangan sampai terlambat ya, nanti potong gaji ya. Apalagi ya? Apa ya? Coba dibantu Suci Mary. Suka terima Apa WA lagi? hoax, terima WA yang bisa membahayakan, ada kan itu ya? Ya, kalau Perlu di diwaspadai nggak itu? perlu Perlu, Sesyong. perlu. Nah, terus apa lagi? Kalau di lingkungan luar kita harus waspada itu apa? Sekitar kita lah. Yang kenapa kita waspada ya? Untuk mengatasi apa ya? Kita waspada terhadap media sosial, terhadap lingkungan luar. Kira-kira tujuannya apa ya? Ya, tujuannya ya supaya kita waspada, supaya membuat hati kita nggak terlalu gelisah mungkin ya supaya Hmm. Ya. nggak terlalu apa was-was ya. Bukan Kalau di waspada malah menimbulkan was-was ya. iya benar. Justru kita terlalu waspada malah hati kita nggak tenang loh. Nggak tenang ya? Ya Nah, iyalah. ya. Maksudnya kita di medsos waspada, ada banyak jambret, ada banyak apa, hati-hati. Kalau berkendara ada banyak di apa mau bawa mobil atau motor di tengah jalan ada banyak paku-paku yang disebarkan nama orang-orang. Itu kita juga harus waspada dan juga was-was juga. Hmm. Apalagi kalau kita sendirian jalan. Semakin sendirian, semakin waspada, semakin was-was, semakin nggak tenang. Hmm. Apalagi sekarang di medsos ya. Tiap hari ada yang kirimin, hati-hati loh. Hati-hati loh. Berbagai macam bentuk yang harus hati-hati ya. Kadang-kadang, Iya itu, aduh, ini bikin hidup jadi nggak tenang ya. Ada iya itu undangan nggak di, boleh diklik katanya ya. Ada undangan nggak boleh iya, diklik. Nanti ada iya pemberitaan apa nggak benar. boleh diklik gitu kan? Itu Hmm. secara otomatis dibawa, kita sering kali melihat itu, otomatis dibawa alam sadar kita langsung muncul kewaspadaan. Tapi di dalam hati kita muncul Ketakutan. was-was, ketakutan. Hmm. Kalau menurut saya sih gitu ya. Antara waspada dan ketakutan 11-12 ya. Betty, Ada, Betty, ada. Betty, Betty ya. Yang lain gimana? Yang lain nih? Di sini ada 8 partisipan nih ya, termasuk saya dan Sece Wileng. Jadi ada Felita Sece. Gimana Felita Sece nih? Apa kabar nih? Malam Sisil, Suci semua. Ya baik Ya, Sisil. nah, Kalau menurut gimana saya sih ada kalau ini? ya kalau waspada Hmm, sih dimulai dari pikiran, ucapan, perbuatan semuanya kita harus waspada ya Siung ya. Jangan hmm, sampai kita eh, punya ucapan, punya tindakan tuh melukai orang lain. hmm, Kalau saya sih rasa sih seperti itu ya. Kalau kayak seperti bermedsos juga seperti itu. Kita eh, komen juga harus hati-hati gitu. Harus waspada maksudnya akan melukai orang apa enggak gitu. ya, Apakah bagus. kita dalam mengirim berita juga, apakah ini kita yang kirim ini bener nggak ya, hoax nggak ya? Hmm, Kadang betul, jangan-jangan betul. kita cuma menyebarkan ketakutan aja ke orang lain. Hmm, Jadi kalau saya rasa sih ya kayak kita sebelum kirim berita mesti dicek dulu kebenarannya sebelum Hmm. malah yang ada nanti bikin orang malah tambah panik padahal ternyata hoax. ya, Ya, sudah menyebarkan horor jadinya, ketakutan ya. horor malah menyebarkan ketakutan. Mm-mm, Yung, saya ya. pengen komen nih. Mm-mm, Memang ya, kan dimulai mm, dari pikiran. Jadi kalau tadi ya, kita kalau ngelihat medsos gitu kan, wah hati-hati loh, jangan kayak gini. Nah, mm, itu
Jadi kan yang muncul perasaan takut. Hmm. Nah, tapi kalau tadi kata Suci Balita, kita harus mulai dari pikiran kita gitu. Nah, Mm-mm. kalau kita itu mampu berpikir secara jernih, maka yang namanya hati-hati itu tidak menimbulkan rasa takut, tapi Hmm. menimbulkan rasa percaya diri bahwa Hmm. kita mampu menghindari. Hmm. Mungkin gitu ya, Syong, kalau Ya, kaitannya dengan itu tadi ya. betul. Jadi pikiran itu memang yang katanya pelopor. Jadi Mm-mm. memang harus, jadi baca itu kan kita nggak sadar nih, kita baca lalu kita bereaksi. Nah, tapi kalau kita punya pikiran yang jernih, maka kita tahu merespon, bukan bereaksi. Iya. Ya, kira-kira kayak gitu Ya. kali. Ya, jadi saya juga punya pendapat begini ya, bahwa waspada dengan was-was atau dengan curiga itu beda. Memang Hmm, beti gitu ya. Memang hmm, beti. Karena kalau kita waspada, rasanya kecurigaannya muncul terus gitu kan. Nah, tapi sebetulnya itu bukan waspada, itu ya curiga. Ya, kalau was-was ya itu muncul rasa ketakutan terhadap yang belum terjadi. Itu was-was jadinya. Tapi kalau waspada, saya dapat info seperti ini. Oh ya, berarti saya harus lebih hati-hati. Udah, gitu aja. Bukannya, wah kalau ini terjadi sama saya gimana? Kalau saya sampai begini gimana? Itu kan, waduh ini harus begini, harus begitu. Jadi ketakutan. Ya itu jadi horor jadi ketakutan. Jadi, nah itu apa? Karena pikirannya berkembang kejauhan berkembangnya. Sedangkan kalau waspada itu hanya mewaspadai saja, mewaspadai. Oh ya, hati-hatilah kita ya. Kalau ada apa-apa jangan gampang dibuka ya, jangan diinin. Enggak, kitanya enggak apa berusaha enggak memunculkan rasa ketakutan dan kayak kecurigaan gitu ya, umpamanya oh kalau jalan-jalan atau makan sekarang di tempat makan hati-hati lu tasnya itu banyak yang diambil kita lagi makan tasnya ditaruh di bangku gini ya udah kita ya hati-hati kalau makan taruh tasnya yang benar udah nggak usah was-was sampai nengok kiri nengok kanan terus lagi makan makan nengok kanan ada orang nggak lewat nih ada orang lewat curiga wah jangan-jangan dia mau ngambil tas saya nah itu kalau sedemikian berarti kita sudah kena scam apa kena oh ya kena horor gitu ya kena ketakutan oleh munculnya pikiran-pikiran yang buruk dari dalam diri kita. Nah, ini juga harus diwaspadai. Kita harus mewaspadai. Tadi kata Stevelita, kita harus mewaspadai pikiran-pikiran kita. Memang, karena pikiran kita itu sering mengajak kita berlang-lang buana gitu ya, kemana-mana, ke jauh-jauh gitu. Yang hal-hal yang belum ada seakan-akan udah akan terjadi gitu. Nah, sehingga kita dihantui oleh rasa ketakutan. Ya, jadi kalau umpamanya memang kadang-kadang seperti, kalau jalan malam hati-hati ya di sana. Wah iya jangan jalan malam deh kalau bisa. Itu betul kan, jangan jalan malam kalau bisa. Tapi bukan berarti ini apa namanya? Kalau kita jalan malam lagi memang lagi gimana gitu ya, pasti akan ada bahaya itu belum tentu kan gitu. Asal kita hati-hati, kita naik kendaraannya hati-hati ya. Nah, semuanya berjalan dengan penuh kewaspadaan, tentunya nggak apa-apa. Jadi kita waspada, jangan sampai nginjak kulit pisang gitu. Bukannya tiap kali terus kita ngeliatin ngeliatin ke bawah terus ada kulit pisang nggak nih ya? Waduh, ntar kalau nginjak kulit pisang saya jatuh nih. Nah, kan nggak begitu juga. Kalau itu udah was-was banget. Waspada adalah pokoknya kita jalan ya melihat, melihat, memperhatikan. Nah itu ya. Jadi dengan demikian kita bisa terhindar nih. Nah kalau menurut saya waspada dan dengan was-was itu bedanya begitu. Barangkali ada Seci Wileng atau Bapak Ibu atau Seci yang lain juga punya sudut pandang yang tentang was-was dengan waspada atau dengan curiga gitu. Hmm. Udah clear sih dari bahasan Sesyung ya. Udah Kayak clear ya. Jadi ya Jadi seperti waspada itu itu ya. positif ya.
Ya, waspadanya was itu positif. jadi Ada positif, tapi negatif kalau gitu ya. paranoid itu negatif. Gimana? Bu Lili ya mau ngomong. Ya, Bukan, saya mau bukan. tambahin sedikit boleh. Ya, Mm-mm. kalau tadi kan Ibu bilang waspada itu positif ya. Waspada memang kita harus hati-hati gitu. Tapi bukan paranoid ya. Kalau paranoid kita Iya, jadi negatif gitu ya. iya, betul, Itu sih betul. ditambahkan itu aja sih. Yung. Iya, terima kasih ya karena dia. Memang kalau paranoid kan artinya dihantui oleh rasa takut. Ketakutan yang berlebihan. Jadi paranoid namanya kan gitu. Berlebihan. Jadi belum ada, belum apa udah takut. Begitu ada dengar suara plentering, aduh, ada hantu nih. Begitu lihat ada bayangan goyang-goyang, ada hantu nih. Nggak taunya jemuran goyang-goyang ketiup angin gitu kan. Jadi itu ketakutan seperti itu, ya itu dia paranoid jadinya. Tumbuhnya jadi paranoid. Ya, kita harus berhati-hati. Nah, kita harus mewaspadai apa yang muncul di pikiran kita. Nah, ini bagian dari apa praktek-praktek yang kita berkesadaran. Nah, berkesadaran. Jadi waspada itu adalah praktek kesadaran. Awareness disebutnya juga. Waspada, awareness. Jadi awareness itu bisa muncul karena kita punya mindfulness. Nah, dan dengan mindfulness, dengan awareness ini juga bersaudara nih kan. Ya, kalau kita mindfulness, akhirnya kita memiliki awareness. Begitu. Dengan memiliki sering-sering awareness, ya akhirnya kita prakteknya ya mindfulness. Seperti begitu ya. Jadi ini yang pandangan saya. Jadi sisi bisa bisa ini lagi ya yang lainnya. Jadi menurut Anda apa yang harus kita waspadai? Yang harus kita waspadai tadi ya kan pesan-pesan di medsos ya ataupun jalan-jalan ataupun iming-iming dari apa eh, investasi-investasi bodong. Nah, itu yang banyak tuh yang kita waspadai. Dan lagi yang kita waspadai adalah gerak pikiran kita. Gerak pikiran kita yang bisa memunculkan pikiran-pikiran yang negatif tadi ya, memiliki timbulnya keserakahan. Nah, ini yang harus diwaspadai ya. Jadi tadi ini dari Velita Sece itu satu ini sama saya nih, satu ilmu satu guru nih ya. Tadi Velita Sece udah apa bicarakan ini memang ada di PPT yang udah saya buat ini. Dia kayak Deddy Corbuzier juga nih. Velita Sece tahu aja ada di dalam ini. Pikiran, ucapan, dan perbuatan kita itu memang harus diwaspadai. Jadi apa yang muncul di pikiran kita ketika kita melihat umpamanya melihat apa yang ditawarkan di toko gitu ya, yang ditawarkan, yang dijajakan di apa di toko-toko, di jalanan, di restoran gitu kan. Itu kan membuat muncul pikiran kita, aduh kepengen memiliki, aduh kepengen menikmati, aduh duren mantap banget ya, kepengen. Tapi kamu kan diabetes lu, kamu kan ada ini lu, nggak boleh makan durian. Saya kan punya obatnya, nggak apa-apa deh. Saya makan 2 butir kecil-kecil itu 3 butir dah. Entah kalau udah boleh makan 3 butir, kayaknya enak banget musangking ini ya. Aduh, tambah lagi 3 butir lagi dah. Nah, kan begitu. Hati-hati ya, pikiran kita itu bisa bisa seperti itu. Nah, makanya kalau nggak waspada, kita dibawa oleh pikiran nggak apa-apa, kan ada obatnya. Ntar habis makan durian, kita makan obat. Kalau nggak, itu kalau cerita durian, kalau cerita ada tiramisu gitu lagi ya. Ayo tiramisunya enak banget loh di sini. Luar biasa ya. Padahal tiramisu juga kan manis banget tuh ya. Nah, kalau buat orang diabetes sebaiknya kan jangan. Nah, tapi karena begitu apa begitu membuat kita sangat kepengen ya, begitu menggoda gitu ya, dari bentuknya, dari warnanya, aduh, apalagi kecium gitu ada harumnya, terbayang kenikmatannya, wah, gimana? Ya, udah dah nggak apa-apa dah, sikat dah sekali ini, besok baru kita jaga lagi. Nah, ini pikiran, itu pikiran sering begitu, ya, sama seperti kalau kita mau belanja apa ke mall apa diskon tinggal the last day ya. Ini the last call katanya tulisannya the last call ya, buy one get one free.
ya besok udah nggak ada, kembali ke harga semula. Aduh sayang dong kalau nggak dibeli ini. Aduh, nggak mikir bahwa bajunya di rumah lemarinya udah sampai berdesek-desekan gitu ya. Itu gantungan baju udah sampai, aduh, desek-desekan sampai mau cabut baju aja susah gitu ya. Mau masukin lagi susah. Nggak kepikir. Yang kepikirnya adalah ini buy one get one free. Besok nggak ada lagi loh. Dan ini, waduh, saya seneng banget nih modelnya nih. Ini saya seneng nih. Aduh ya. Kita nggak cerita soal harga dah ya. Ada orang yang memang dia beli yang branded, ada orang beli nggak branded, tapi kepinginan itu, kepengenan memiliki itu walaupun di rumah udah ada, nah gitu. Jadi walaupun nggak apa-apa, saya kan bukan beli branded, saya kan beli yang murah, sama aja, murah mahal bukan soalnya murah mahalnya, akan tetapi keinginan ini yang harus diwaspadai. Ya, pikiran kita memunculkan keinginan karena begitu ada fenomena di luar muncul, ada objeknya, nah kita ini subjeknya langsung tes, oh rasa keinginan itu muncul, kepengen memiliki ini, kepengen mendapatkan ini, kepengen ngerasain yang ini gitu. Ya, besok-besok baru saya diet lah ya. Kamu beratnya udah 90, katanya mau diet. Ya hari ini jangan dulu lah, besok aja lah dietnya. Kan masih keburu besok juga ya. Nah, itu pikiran kita berdalih-dalih, selalu memunculkan dalih-dalih. Banyak sekali dalihnya. Dan pikiran itu yang katanya beberapa orang guru mengatakan pikiran kita kayak pencuri kan gitu. Nah, dia akan mencuri kesadaran kita. Jadi nggak muncul kesadaran kita karena keinginan yang begitu kuatnya sehingga kita terus terpesona dan terus kayaknya udahlah, bolehlah, bolehlah. Pikiran itu sudah mengesahkan kita untuk melakukan. Demikian. Nah, itu dari pikiran nih. Gimana Sising Sece dari sampai di sini? Nah, coba ayo kita bahas lagi nih. Dari bahasan Ada yang sosium, ada yang pernah mengalami seperti itu, benar atau enggak Sesiung, saya begini 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 begini. Ada yang mau memberikan apa sanggahan, bantahan, silakan. Sama-sama kita kan namanya berdiskusi ya, Sece Huling ya. ya. Belajar bersama nih. Kita tektok-tektokan ya. Jadi TikTok, TikTok, TikTok. Tektok, tektok, tektok. Jadi enak nih. Gitu. Jadi kalau dari contoh-contoh sesium, saya tuh jadi kepikir ya, waspada itu menimbulkan pengendalian diri ya. Waspada adalah pengendalian diri. Mm-mm, Mewaspadai gitu kan. mm-mm, Berarti kalau kita mewaspadai berarti kita udah melakukan proses pengendalian itu. mm-mm. Jadi kalau ngelihat, oh yang diskon-diskon gini kan. Nah, begitu kita mulai masukin kewaspadaan kita, akhirnya kita mampu mengendalikan diri kita ya. Ya. Ataupun kalau di kantor ya, kita mendapatkan anak buah atau apa anggota kita yang ngeyel, yang disuruh udah salah masih ngotot, dia merasa benar. Nah, ini kemarahan kita muncul, gabrak meja. Nah, kalau kita nggak waspada, ya kita sudah terlarut di dalam kemarahan. Kita dikuasai oleh kemarahan. Jadi kemarahan itu menguasai diri kita. Ya, emosi menguasai diri kita, bukan kita yang menguasai emosi. Kalau kita bisa menguasai emosi, artinya itu pelatihan diri. Artinya kita mindful, artinya kita awareness, waspada. Tapi kalau kita nggak bisa menguasai dan kita dikuasai oleh emosi, nah itu artinya kita pelatihan dirinya saat itu terkalahkan oleh emosi. Betul kan? Ya, Sisi Wiling. Betul nggak? Seperti Iya, itu. Terkalahkan kita. iya. Karena kita langsung terbawa oleh emosi. Babrak meja, marah-marah, ini itu. Wah, panas kita, mata mendelik-mendelik, tensi naik dari 130 sampai 170. Waduh, kalau bludruk saya rugi sendiri kan. Makanya Mas Cenggen mengatakan marah adalah kegilaan sesaat. Tapi bagaimana supaya nggak marah? Nah itu. Ya kan? Jadi begitu kemarahan itu muncul, kita tahu, wah marah nih, bahaya nih kalau saya sampai marah. Oke, baiklah udah. Pak Ijo, udah. Kamu taruh dulu pekerjaan sini. Kamu ke sana dulu, udah, ya. Biar saya mikir dulu, ya. Kamu itu memang mungkin. Udah, kamu ke sana dulu aja deh. Nah,
Itu loh, biar nanti tunggu saya adem lagi pikirannya ini sambil mikirin si Pak Ijo ini kenapa kerjanya kok kayak begini dulu melulu apa yang mesti gua lakukan terhadap dia gitu kan ya. Kalau nggak marah-marah mulu, kalau gua pecat, besok gua nyari orang lagi juga susah. Pak Ijo udah kerja 10 tahun gitu. Nah, iya kan? Nah inilah jadi akhirnya kita bisa mengolah data tadi dengan mindful, dengan awareness, dengan berpikir dengan lebih jernih, berpikir dengan lebih jernih, tidak dikuasai emosi. Nah itu. Jadi ada kemarahan, ada kebencian, ada keserakahan, dan kalau kita dikuasai oleh kemarahan, kebencian, seperti itu artinya kita melakukan kebodohan. Kebodohan. Marah-marah sama orang, kebodohan. Kemarin itu saya dengar Sagita punya video ya, dia bilang dulu untung dia tidak terjerumus ke dalam kehidupan yang yang tidak layak ya, umpamanya terjun ke obat-obatan dan lain-lain. Nah itu kewaspadaannya, dia muncul kewaspadaannya, mindfulness-nya, awareness-nya. Jangan sampai nih, biarpun gua jadi single mother, ya nggak ada ini, tapi tetap gua harus bisa mendidik anak-anak gua dengan baik, mensekolahkan mereka sampai akhirnya anaknya sarjana, dokter. Nah itu kan karena dia memiliki kewaspadaan yang cukup, ya, yang tinggi, sehingga tidak terjatuh. Nah itu. Jadi banyak orang-orang yang kalau yang tidak waspada, akhirnya karena broken home, karena ini, karena itu, akhirnya masuk ke dalam obat-obatan, masuk ke dalam dunia yang tidak seharusnya dia masukin gitu kan. Nah, itu kenapa? Karena dia dikuasai oleh emosinya dan akhirnya dia melakukan kebodohan-kebodohan. Seperti itu yang saya pahami ya. Karena saya dulu juga salah satu pelaku kebodohan-kebodohan tersebut gitu kan. Jadi saya paham gitu loh. Itulah kalau saya sekarang tidak belajar waspada, saya mudah kembali ke masa-masa seperti itu. Benar, waspada. Karena begini, saya seorang perokok dulu ya. Waduh, satu hari rokoknya, dan rokok apa yang nggak pernah saya cobain, segala macam rokok. Pokoknya rokok saya gonta-ganti. Kalau orang lain tuh setia sama satu macam rokok, saya enggak. Ya adalah kadang 2-3 tahun rokok yang sama, nanti udah ganti lagi karena saya nggak betah dengan rokok yang sama terus gitu, kepengen cari sensasi-sensasi ya. Jadi bukan cuma rokok aja, sampai apa yang disebut masuk ke narkotika juga saya pakai gitu ya. Nah itu jadi kalau saya nggak waspada, saya akan bertemu dengan teman-teman itu ini lagi, nah saya akan tergiur lagi. Nah, karena saya memunculkan waspada, begitu diajak temen ini, temen enggak lah, temen dia yang itu enggak lah, nanti saya diajak sono kecebur lagi susah buat ya kan gitu. Nah itu kan waspada namanya, bukan nggak was-was loh, aduh dia telepon ya jangan, enggak, dia telepon aja, saya juga telepon aja, enggak, sorry ya udah enggak bisa ikut, sorry gini gini. Nah itu seperti itu. Jadi akhirnya dengan munculnya kewaspadaan itu, kehidupan kita menjadi lebih tenang, lebih damai, dan kita nanti prosesnya akan menuju ke lebih ke kebahagiaan itu. Ya tadi kan ada bertanya di awal ya si Mary, Pak, kalau waspada apa sih yang kita dapatkan dari kewaspadaan itu? Nah, dari kewaspadaan ketenangan, kedamaian. Ya, jadi bisa lagi ke ujungnya lagi kebijaksanaan loh. Kalau orang-orang yang terus bisa mewaspadai setiap gerak-gerik pikirannya, ucapannya, setiap perbuatannya bisa dia waspadai sehingga bisa dicegah sebelum terjadi. Nah, ini baru mantap, itu hebat. Bisa mencegah sebelum terjadi. Ucapan belum keluar, dia udah, aduh, kok saya mikir gini, jangan sampai saya ngucap nih. Nah, berarti itu udah tingkat tinggi tuh, advance tuh. Biasanya orang udah ngucap, aduh, salah lu, sorry lo, aduh, gimana ya, mau minta maaf, tapi minta maaf orang udah sakit hati duluan, kata Cevelita tadi ya. Jangan sampai ucapan kita menyakiti orang. Nah, tetapi kan kita sering lengah, nggak waspada. Saking mulutnya loncer gitu kan, ngomong, nyeplos, ceplak aja, ngejeplak begitu. Orang udah sakit hati duluan. Kita minta maaf juga, udah dah lu, nggak usah maaf-maafan deh katanya. Lu emang begitu orangnya, lu sama gua tuh terlaluan lu ya. Wah, itu kacau dah. Ya,
kita minta maaf, ada itu obatnya agak agak lama nanti tuh ngobatinnya tuh ya kalau orang udah sampai terluka. Nah, demikian. Jadi maka itu kita sangat sangat harus belajar untuk tetap waspada. Karena kita betul-betul lebih lebih sering lengahnya daripada waspadanya. Jadi kita mesti sering memunculkan pikiran untuk menjadi waspada. Kalau nggak dimunculkan, kita selalu lengah. Selain lengah, pikiran kita selalu mengatakan nggak apa-apa. Ini orang memang nggak tahu diri ini, memang mesti dihajar ini. Kasih dia ajar adat. Emangnya kita siapa? Biar dia tahu kita siapa. Wah, biar dia tahu kita siapa lagi. Biar dia tahu gue siapa. Waduh, apalagi gitu. Itu egonya gede banget itu ya. Lu mau tahu gue siapa ya? Hah? Nah, itu kalau zaman dulu, zaman di dunia malam itu, nah itu kita petang-petang petenteng kayak gitu tuh. Dia belum tahu kali gue siapa kali ya. Macem-macem di sini. Waduh, lu bilang tinggal pulang nama lu ntar lu. Itu kesombongan kayak begitu ya. Karena kita memiliki sedikit power aja, banyak orang sombong. Waduh, dulu kalau ada teman saya itu, wah, kalau parkir mobil harus di depan, di depan itu, paling depan. Jadi setiap kali dia pokoknya udah ngomong sama petugas depannya. Pokoknya tiap hari kalau gua jam 10 belum datang, lu nggak boleh kasih tempat ini sama orang. Cepret kasih duit. Kalau udah lewat jam 10, lu mau kasih kasih dah. Pokoknya sebelum jam 10, lu nggak boleh kasih orang. Wah, itu tempat selalu standby buat dia. Wih, parkir mobilnya paling depan, ceklek. Begitu aja bangga lu. Soal duit berapa yang dia keluarin, dia nggak jadi masalah. Duit nggak jadi masalah. Pokoknya dia bangga mobilnya paling depan, ceklek. Begitu ya. Jadi masuk dulu pertama-tama orang masuk klub apa tuh bayar cover charge begini. Bayarnya satu orang umpamanya 50.000, 3 orang 150.000. Kalau dia masuk, dia nggak mau bayar. Dia tekepin di tangan 200.000 kasih penjaganya. Tuh buat lo sama teman-teman. Udah masuk nggak usah bayar. Kan keren gaya nggak pakai bayar. Tapi bayarnya ngasih duitnya 200.000 lebih banyak, lebih banyak. Tapi itu apa prestisius katanya gitu ya. Waduh, pokoknya di dunia malam orang-orang begitu. Jadi kalau datang masuk ke karaoke, panggil dulu itu apa DJ-nya. Panggil DJ-nya. Mana DJ-nya? Sini, nih, gua kasih 200 ya. Lu pas setelin lagu yang bener ya, jangan asal gua teriak lu nggak nyaut-nyaut lu. Awas lu ya. Nah, dikasih duit dulu. Jadi begitu operator siap bang, wah, udah langsung siap bang. Dulu kan pesennya pakai operator. Operator siap bang. Kalau yang nggak kasih duit, operator, halo, operator, operator. Ntar baru ini, ya maaf ya, lagi sibuk ada permintaan. Wah lama kita kesel. Nah kalau dikasih duit nggak usah kesel-kesel. Nah itu. Jadi sebetulnya di luar itu kita ego begitu bermainnya, kebodohan-kebodohan itu sebetulnya. Itu bodoh. Tetapi dianggapnya itu adalah hal yang baik, hal yang hebat. Nah itu pikiran. Makanya hati-hati dengan pikiran. Hati-hati dengan pikiran. Pikiran kita begitu. Betul nggak sih? Saya ngomong begitu. Kalau saya ngalamin kayak begitu tuh. Nggak tahu di bidang-bidang yang lain nih. Saya bisanya cuma bidang yang memang sudah alamin gitu ya. Sharingnya Sesyum, kayak begitu. Hmm. sesyum. Jadi menarik nih kalau Sesyum cerita masa lalu Sesyum yang kacau, terus apa yang bisa membuat Sesyum menjadi eh, apa ya bagus seperti sekarang ini gitu loh. Disiplin, Bagus sih enggak lah punya ya. motivasi, ya udah apa? Itu kan istilahnya kacaunya kacau kelas berat ya, Syung. Ya Apa sih lumayan. yang membuat Lumayan berat. Sesyum bisa? Jadi Nah, kembali lagi apa yang membuat Sesyum jadi waspada gitu, itu dia. mampu Sebetulnya mengendalikan diri ke arah yang bolak-balik baik. bolak-balik adalah ajaran saja. Hah? Ajaran. Dan Ajaran. saya mendapatkan ajaran ini ya. Saya betul-betul menghayati, saya betul-betul melihat, memperhatikan, mencermati betapa begitu saya ikutin, saya menjadi lebih tenang, lebih apa?
lebih stabil ya, Terbuka, lebih stabil. Hah? lebih terbuka mengenai salah benar Itu kayak gitu. terbuka juga ya, terbuka juga. Saya nggak takut, nggak khawatir orang melihat saya jelek, nggak khawatir orang membicarakan saya begini begitu, nggak khawatir, nggak Ya, ada, maksudnya nggak khawatir tuh. Syung waktu dulu, Syung melakukan hal-hal seperti itu kan tidak merasa itu satu hal yang salah kan ya? Salah, nggak merasa itu salah. Oh, saya apa namanya Enjoy aja ya. happy, iya Heeh. happy happy. Itu Dulu pengaruh lingkungan juga ya, Syung. betul, Terus sangat sampai Syung bisa lepas lingkungan. dari situ, Syung maksudnya apa ya? Ya karena saya masuk seci, saya terus kemudian belajar, kemudian praktek, saya merasakan bahwa betapa kita punya waktu gitu ya, digunakan untuk bermanfaat bagi orang lain, itu mendatangkan rasa kebahagiaan buat saya. Dan itu nggak bisa dibeli, ya, nggak bisa dicari. Ya, kalau yang kita bilang, kita malam ini kita pergi happy ya, kita ke sana, kita on ini, itu kan cuma sebentaran doang. Tapi kalau kita melakukan kebajikan-kebajikan, bertemu dengan mereka para penerima bantuan, lalu kita bisa apa dekat dengan mereka, bisa ngobrol, bisa antar ke sana, antar ke sini, dan merasa kedekat dan merasa saya bermanfaat banget. Aduh, waktu saya kok bermanfaat banget ya buat mereka tuh bisa membuat mereka senang, saya happy gitu. Nah itu Syung jadi, bisa join ke Ceci, nah, maksudnya bisa sampai tertarik. Terus tadinya begitu nggak tertarik Syung sih. join kan, begitu Syung join kan, egonya langsung udah hilang semua tuh ya. Oh enggak. Join nggak, egonya nggak hilang begitu. Aduh, waktu masuk dulu udah, wah sebel banget sama orang ini, sebel banget sama orang itu. Aduh, kayaknya semua orang saya lihat nggak ada yang beres. Aduh, jadi memang unik sih. Kayak saya masuknya itu kan karena memang saya ada masalah di keluarga kan, saya dengan istri saya ribut besar. Jadi waktu itu ya berarti si Healing belum tahu apa belum dengar ya. Jadi waktu itu di tahun 2007, nah itu saya ribet besar sama istri saya karena memang saya itu udah udah nggak bisa Waduh. dimaafin lagi lah kira-kira. Gitu loh. Syung Jadi nggak usah cerita ya, Syung kalau nggak mau. Saya cuman oh penasaran. nggak ada Waktu masalah. Syung Ini dulu saya pernah cerita badung. saja. Terus, hah? Iya, ini saya pernah cerita. Ini Dulu ingat saya ada ini ya, Syung. Gara-gara Syung hmm. mau pura-pura baik ya. Yang saya dulu ingat ya, pura-pura baik tapi bablas jadi beneran baik. Iya, kira-kira mungkin ada unsur itunya juga. Jadi waktu itu kan karena istri minta cerai, saya bilang ya jangan cerai lah kita. Istri saya pokoknya nggak mau tahu lah, udah mau cerai. Istri saya tuh udah jadi relawan Seci duluan gitu loh. Jadi istri saya minta cerai sama saya nggak mau, jangan dah, udahlah punya anak lagi ya, anak-anak udah lumayan besar gitu kan. Nah, untung anak-anaknya di luar negeri waktu itu di Taiwan ya. Jadi anak-anak nggak ngelihat kita ribut-ribut tiap hari di rumah gitu kan ya. Jadi nah seperti itu. Terus kemudian istri saya ada satu kata, ya udah kalau memang nggak mau cerai, kamu masuk ke Ceci. Nah, gitu loh. Kamu jadi relawan Ceci ya. Waduh, disiksa. Ya, iya dah. Ya udah dah. Jadi relawan Ceci. Padahal tadinya tuh saya diajak-ajak nggak mau terus. Kan saya jadi donatur di Ceci itu tahun 99 kalau nggak salah jadi donatur. Dan di tahun 2000-an itu saya pernah ikut sosialisasi di 2004 atau 2005 di apa di mana di Mangga Dua ya, tapi saya nggak pernah mau pergi lagi. Pernah ikut latihan foto-foto, fotografer gitu kan, karena saya dulu suka foto-foto juga, punya punya kamera juga gitu kan. Belakangan enggak, males gitu loh. Tapi akhirnya karena kejadian itu akhirnya masuk, nah mulai awal-awalnya juga saya sebel lah, aduh pakai baju diatur, duduk kaki nggak boleh silang diatur. Aduh, saya kalau duduk dulu kan kalau nyenderan kayak orang ngegloso gitu sambil nyender, tangan pegang rokok, di sini pegang gelas minuman, gitu kan. Mana ada duduk harus rapi, harus tegak kayak lonceng gitu. Aduh, kayaknya tersiksa banget sih. Berarti Tapi Syung pelatihannya luar biasa ya. setelah saya tahu manfaat-manfaatnya dan saya rasakan, kayaknya memang bermanfaat loh ini ya buat saya gitu ya.
Ya, akhirnya ya saya bisa Keterusan. menikmati. Saya Saya bisa ingat menikmati. Mas Sesyung dulu ikutnya di Baksos ya Sesyung. Saya di TTD, di bakso saya sama si Cehwileng kan, aduh, si Cehwileng kan termasuk kan pembimbing saya tuh ya. Jadi ke Pati, waktu pertama kali ke Pati saya ikut si Cehwileng yang ambil yang sama Dokter Kur gitu ya. Iya. Waktu itu saya juga kan di apa di rumah sakit di RSKB kan jadi Sama saya pemerhati juga Sesyung. sama Ratna sama tuh Asien tuh ya. Asien nggak segemuk kayak sekarang begini tuh Asien dulu ya. Dulu mah langsing dia, sekarang mah liatin tuh tembem begitu pipinya tuh. Langsung. Ya, jadi Tapi apa dari ya, dulu dulu saya ada nggak Ratna ngeliat kan ya, ciri-ciri Ratna tuh. Badungnya Sesyung dari dulu kayaknya Nggak ngelihat ya ciri-ciri Badungnya ya dulu ya. enggak. Iya, Makanya iya. Sesyung cerita, hah? Jadi kapan ya Kayaknya kejadian? saya berarti saya pandai menutupi dia yang lain. Kayak lagu jadi itu. Saya pandai menutupi ya. Karena Ya kenal kayak Sesyung gitulah. lainnya udah masuk Sesyung. Iya, udah masuk Ceci waktu itu ya. Jadi saya sama Ceci Asian waktu itu saya suka bedah buku di Pluit. Nah, bedah buku itulah yang membuat saya terus-terus membaca, mencari tahu. Akhirnya ketemu ajaran Buddhism ini. Nah, Hobi Buddhism baru ya, inilah, hah? ada hobi baru membaca buku Iya, Dharma. saya memang dulu suka baca buku, Ceci. Saya suka Hmm. baca buku. Terus kemudian dari buku komik, buku silat, ya, buku apa, Oh, buku-buku Kopingho. Saya buku-buku yang saduran-saduran dari barat juga saya baca ya, seperti apa Perry Mason lah begitu, Agatha Christie lah, ya nggak, si Sherlock Holmes lah, buku begitu. Ada apa siapa namanya yang suka tulis tulis buku film-film perang tuh kayak Where Eagles Dare-nya si siapa dulu apalah lupa lah saya nama-namanya dulu tuh Where Eagles Dare segala apa tuh pokoknya buku-buku Sidney Sheldon gitu ya. Sidney Sheldon tuh yang banyak triknya. Aduh, banyak saya baca buku saya sering. Belakangan saya baca buku pengetahuan populer ya, baca buku Dale Carnegie gitu. Terus baca Seven Bad Habits-nya Stephen Covey gitu. Nah, baru belakangan begitu baca Buddhism saya bilang, "Oh, ini mah semua tuh penulis-penulis itu akarnya semua dari Buddhism." Akarnya Buddhism. Begitu baca, ih Buddhism, hebat banget. Ini mah semua mau sampai fruit apa Sigmund Freud apa segala juga pasti akarnya udah dari Buddhism lah kalau saya bilang gitu. Karena Buddhism bisa membaca bagaimana mengelola pikiran. Nah, kayak gini diajarin ini ya. Ini kan sangat luar biasa sekali mengelola pikiran, mengelola ucapan dan perbuatan, mewaspadai semua ini. Betul-betul kalau waspada, tentunya kita akan menjadi lebih apa? Tidak mudah celaka. Ya, waspada akan apa yang kita makan. Nah, tentunya kita menjadi lebih sehat. Waspada dengan apa yang kita lakukan. Nah, kita akan menjadi lebih selamat. Kan begitu? Betul nggak sesi-sesi yang lain nih? Jadi kalau Kasih sampai komentar dong. menimbulkan was-was, kita harus waspadai ya. Nah, waspadailah, jangan sampai was-was. gitu loh. Bukan kecurigaan yang muncul, bukan kewaspasan yang muncul, tapi kehati-hatian. Nah, itu aja. Kehati-hatian. Nah, Sesyung, itu ini makanya ada yang mau waspada. tahu lebih lanjut nih. Ada pertanyaan tuh dari chattingan. Oh iya, boleh, boleh. Boleh nanya apa aja. Bebas kok. Tuh, Sesyung baca. Jangan takut. Mana? Saya nggak baca nih. Hmm? Di mana? Oh, di chatnya ya. Iya. Selamat malam semua. Sesiung, berapa lama prosesnya bisa berubah menjadi seperti sekarang? Ya 17 tahun. 17 tahun prosesnya. Tapi Ini saya sekarang begitu ini ada kenal tahun Sesyung udah yang udah 17. seperti yang sekarang, Syung. Enggak, enggak. Waktu Hmm? di apa tuh, waktu saya masuk itu ke Ceci ya, di tahun 2007 itu saya ya memang ada beberapa tahun karena istri saya itu sakit hatinya itu nggak kira-kira ya, sampai ngelihat saya juga udah mau muntah aja terus dia kali ya. Jadi saya tuh nggak kemana-mana tuh selama berapa tahun, 2 tahun, 3 tahun tuh, waduh kayaknya udah kesekep banget. Kayaknya tuh udah ada yang mau meledak gitu loh.
Waduh, dicaci kerja gini masih waktu baru-baru ini sebel sono sebel sini tapi ya ikutin gitu. Nah, itu. Nah, tapi waktu udah mulai di rumah sakit itu, saya lebih anteng tuh. Bolak-balik di rumah sakit ya ngeliatin orang yang sakit. Apa di IGD ada orang nangis-nangis mau bayar apa? Mau bayar dia anaknya setip diminta untuk CT scan ke rumah sakit Cengkareng nggak punya duit gitu ya di situ. Waduh, saya tanya sama dokter Rian, saya ingat, emang kalau CT scan berapa duit sih? 900.000 saya ingat tuh apa 925.000. Aduh, si ibu itu nggak ada duit, anaknya setip, harus CT scan. Saya langsung pergi ke apa ATM, saya ambil duit, saya kasih sama dia. Aduh, dia sampai mau cium kaki saya itu saya ingat banget. Aduh, saya bilang nggak usah, wi, 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 cepet 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 ke rumah sakit sana. Nah, itu loh. Akhirnya dia sempat ke sono CT scan dan anaknya dirawat, diceci dan dia tertolong anaknya. Senang banget saya gitu kan. Nah, betapa uang saya 1 juta itu bisa menolong nyawa orang. Kalau saya ke karaoke 1 juta saya nggak ada artinya saja, nggak ada artinya. Nah, itu saya bandingin gitu. Kalau saya pergi main judi gitu kan, ya 1 juta juga nggak ada artinya. Nah, itu loh. Karena dulu kayak begitu suka suka banding-bandingin sama judi sama dunia malam. Ya saya kalau berdana juga lebih berani jadinya. Bandingkan, gua kalah kalah main juga segini bisa, masa berdana nggak bisa gitu kan. Nah, itu loh. Tapi benar-benar saya jadi seneng juga gitu ya. Nah, jadi seneng. Artinya betul-betul mengetahui bahwa uang yang kita keluarkan itu menjadi begitu berarti loh di Seci. Begitu penuh arti loh. Waduh, saya kalau artinya kalau ke karaoke apa gitu ya, panggil apa pramu sajinya gitu kan, ini ya, aduh, kalau kasih zaman dulu aja kasihnya kalau nggak salah sape ya. Kalau sape aja kecil ya, sekarang tambahin dong. Kayaknya sampai kita nggak dilihat banget sih gitu ya. Mau gope gitu ya. Ada kalau yang cewek-cewek cungko lagi maunya cetiau, waduh kan gitu. Nah, berdana masa nggak berani cetiau gitu ya. Kira-kira kayak begitu ya. Nah, itu uang kita nggak dihargain di sono. Oh, di Suci uang uang gue dihargain banget gitu ya sama orang-orang. Berharga banget, bermanfaat banget. Itu prosesnya membawa bagian-bagian yang membawa perubahan juga. Seperti itu. Jadi Tapi perubahan itu Susi bukan beruntung bener. ya, Hah? beruntung ya bisa ngelihat apa, bisa ketemu hal-hal yang seperti itu ya. Beruntung saja. Makanya saya bilang, tapi keberuntungan itu datangnya muncul dari mana? Dari sebuah peristiwa yang tidak mengenakan, yang tidak nyaman. Jadi makanya saya percaya tuh, bukan percaya lagi, saya ngalami gini. Jangan menjustifikasi sebuah peristiwa itu tidak menguntungkan bahwa itu peristiwa jelek. Belum tentu. Bisa jadi peristiwa itu Awal. sama seperti Sagita bilang bahwa itu sebuah hikmah, sebuah jalan yang diberikan oleh Tuhan katanya gitu kan. Saya percaya bisa aja begitu ya. Tergantung bagaimana pikirnya. Jadi saya waktu itu kejadian seperti itu, tapi itu momentum buat saya. Itu point of return. Kayak bola jatuh ke bawah, dia balik lagi naik, pleng gitu. Nah, itu betul-betul point of return dan kejadiannya itu yang membuat huru hara. Nah, kalau waktu itu saya mengikuti emosi, mau cerai-cerai lah, udahlah. Nah, ceritanya lain, nggak ada saya hari ini, ya kan? Karena waktu itu saya bisa, entah bagaimana saya nggak ikut emosi, nggak entah bagaimana saya yang begitu nakal, kok nggak mau cerai sama istri saya, gitu. Kok nggak mau gitu? Padahal waktu lagi ininya mah pernah mikir juga mau cerai. Seperti itu. Tapi itu waktu kenapa enggak? Nah, itu saya percaya itu juga jalinan jodoh, itu saya percaya itu juga karma, bagian dari karma. Bagian dari karma saya. Jadi masih tetap harus. Nah, terus kemudian ya berjalan terus. Nah, kalau apa sampai istri saya sendiri bisa bilang sama orang bahwa hutang karma dia terhadap saya udah lunas katanya. Coba dia sendiri yang bilang ya, bukan saya yang bilang. Dia bilang sama Like itu ya, hutang karma saya udah lunas katanya.
Dulu dia banyak utang sama saya kali katanya. Jadi saya banyak nyakitin, banyak ini, banyak itu, dia harus bayar. Nah, sekarang dia udah lunas. Kayaknya sekarang saya yang punya banyak utang sama dia nih. Ya seperti itu ya. Tetapi ya nikmati. Jadi artinya eh, bagi saya itu bukan soal utang mengutang, tapi adalah kewajiban bahwa saya memang harus menjadi orang yang bermanfaat bagi siapa saja. Tentu kalau di rumah ya untuk apa, orang-orang yang di rumah gitu ya, untuk istri, untuk anak, ya untuk siapa aja gitu. Berusaha memanfaatkan itu semua. Tapi apanya emangnya nggak ada ini lagi, ya bisa juga masih ngomong, suka masih keceplosan. Maka saya bilang waspadalah selalu. Ya kalau lagi nyari barang ini ada nggak ada, itu nggak ada, kadang-kadang suka panas juga. Gimana sih barang ini cari susah gini gini gini. Palingan istri saya kalau udah gitu, Sesyung, katanya melatih diri. Mateng lagi. Cuma nggak usah banyak-banyak, cuma gitu doang aja. Katanya melatih diri. Gitu. Langsung, shoot, saya diam. Nah itu penyadaran, itu mitra bajik tuh. Jadi saya mitra bajik saya. Jadi kalau dia bilang, katanya melatih diri. Oh iya ya, benar. Katanya saya melatih diri. Kok begitu aja kesel? Aduh, tapi masih kesel juga tuh. Masih kesel pelan-pelan karena udah paham. Ini ya udahlah. Ya kalau ketemu ya ketemu, nggak ketemu ya udahlah. Memang memang itu tidak ada jodoh lagi tuh barang dengan saya. Udah, ya begitu aja, enteng aja kan gitu ya. Udah nggak usah pusing. Jangan gara-gara satu macam barang ya suami istri ribut nanti pecahin piring. Ya jangan dong gitu. Nah kan gitu ya. Jangan Ceh Wileng bilang, jangan karena kebenaran melupakan cinta kasih, membuang cinta kasih karena kebenaran. Nah itu melekat sama saya itu kan. Itu kata-kata itu dan praktik-praktik itu juga jangan membuang cinta kasih karena kebenaran. Jangan karena kebenarannya belum tentu benar lagi. Kebenaran relatif diri sendiri lagi merasa benar gitu loh. Karena merasa benar membuang cinta kasih. Nah, itu jangan sampai demikian. Betul kan? Nah, itulah juga bagian dari apa munculnya kewaspadaan karena banyak asupan nutrisi yang saya terima, yang saya serap. Gitu, secunci yang lain. Nutrisi itu apa? Ajaran Buddha. Sebetulnya bukan cuma ajaran Buddha ya, ajaran Kristen juga ada. Jadi saya paling suka itu kata-kata Yesus di Bukit Golgota yang waktu jadi salib itu. Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Orang yang menusuk dia, menghina dia, mencerca dia, mencambuk dia, memakaikan dia mahkota duri. Dia minta tolong sama Bapak, suruh dia ampuni. Tuh, ampunilah mereka karena mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan tuh. Dulu saya bilang, apa mungkin nggak mengerti? Mengerti dong, mereka mencabut, mengerti. Nah, sekarang saya tahu, yang maksudnya nggak mengerti itu, mereka itu tidak mengerti. Mereka itu dia memiliki pandangan bahwa ini adalah anak Allah. Mengapa sih kamu mau menyakiti juga? Berarti kamu nggak ngerti loh. Nggak ngerti itu apa beratnya dosa. Nggak, kalau di Buddhis nggak ngerti itu apa neraka avici ya kalau gitu ya. Ya, jadi membunuh sangga masuk avici gitu kan. Nah, itu menyakiti sangga. Kalau kalau kita cerita Yesus adalah seorang bodhisatwa, seorang sangga gitu kan. Nah, mereka menyakiti itu. Nah, itulah kebodohan. Itulah kebodohan. Karena dikuasai oleh pikiran, oleh emosi yang melakukan pembenaran-pembenaran. Mereka berpikir dan memiliki alasan. Ini harus di ini orang apa ini siapa namanya orang apa ya? Saya lupa deh itu ya. Ya pokoknya Yesus itu dianggap orang yang banyak meracuni pikiran-pikiran orang lain lah gitu ya. Jadi ada orang nggak suka kan? Seperti itu. Nah, jadi kalau ada orang nggak suka sama saya, ada orang nggak suka eh, kepada saya, begini begitu, saya pakai pikirannya gampang. Buddha jadi fitnah, Yesus aja jadi salib, saya ini siapa emangnya? Kalau orang nggak suka sama saya, ya nggak apa-apa. Itu hak dia. Saya nggak usah mikir macam-macam. Nah, ini waspada juga jadinya kan. Saya nggak usah pikir macam-macam. Dia nggak suka sama saya. Itu hak dia nggak suka sama saya. Emangnya semua orang harus suka sama saya? Ya enggak lah. Saya juga bisa nggak suka sama orang kok. Nah, kenapa orang harus semua suka sama saya? Nah, ini kan muncul lagi kewaspadaannya itu. Dari hal-hal yang seperti itu. Kewaspadaan itu artinya bentukan, terbentuk. Bukan begitu aja kita bisa dapat ya.
dari pelajaran-pelajaran, dari pengalaman-pengalaman, sehingga kita ya orang banyak yang masuk ke hutan kan jadi semakin tahu ya di hutan ada apa. Jadi waspada kan dibanding orang yang belum tahu, yang belum ngalamin gitu kan. Seperti itu. Jadi makanya di Ceci harus banyak melakukan. Dengan melakukan kita mengalami berbagai peristiwa ya, di ngomelin sama ketua Heci gitu ya kan. di di apa di iniin diremehin sama orang di ini itu banyak. Nah itu kalau kita Susi berhasil nggak pernah melewati. ngomel ya? Hah? Susi nggak pernah ngomel ya? Pernah Ceci, pernah Ceci Jarang nggak tahu, ngomel. pernah ada satu perempuan sharing ya, Ceci Vian namanya itu. Sesiong Hokla itu dulu galak katanya. Saya disuruh bawa barang di sini, saya ngomelin katanya, Bang. Jalannya lambat amat katanya. Lah, cuman dibilang jalan lambat aja dia ternyata ingat sampai segitu lama ya. Aduh, saya bilang sorry lu Ceci, sorry. Iya, saya minta maaf sama dia. Nggak tahu saya sama Asin suka ngomong galak-galak nggak tuh. Mungkin kayaknya suka juga saya. Iya, Sesiung galak tahu. Tuh Iya. kan, iya. Padahal Asin juga galak. Enggak, Sesiung bercanda, Sesiung. Iya, Sesiung cerita nggak apa-apa begini Ceci. jadi ingat banget ya. Ternyata dulu masuk jadi secinya itu bareng sama saya. Saya juga tahun 2007 Sesiung. Iya. Cuman Saya, Sesiung awal kayaknya duluan Sesiung, saya akhir. Jadi nah, ketemunya ya, Siung saya 99 ya Siung ya? apanya? Join Jadi Sucinya. donatur tahun 99 jadi Oh, donatur. 99. kalau saya Iya. masuk sesinya pas 2007 pada saat Sesiung Adenan itu Sesiung bikin global warming. Oh iya. Kalau Sharing apa? mana itu. Saya Istri baru saya pulang 2004. ketahuan. Ya, istri saya 2004. Jadi apa masuk Ceci 2004 tuh Ya, waktu saya apa? Waktu 2007. RSKB itu ada peresmian. Nah, itu saya datang tuh. Ada bazar naik di atas ya. Nah, itu istri saya udah jadi relawan tuh. Gitu. Ya, Saya senior masih saya itu. saya baru datang ngikut-ngikut begitu, ngikut-ngikut aja seperti itu. Ikut berbahaya Ya, Siung. mudah-mudahan saya bisa tetap terus waspada berhubungan berjalan di Jalan Ceci ini memang suatu hal yang membuat saya merasa sukacita dan merasa ini memang tempatnya walaupun kadang-kadang sebelnya muncul lagi juga gitu ya. Cuman kadang-kadang sebel sama peraturannya, kadang-kadang ada sebel sama orangnya. Aduh, kok bisa sebel lagi sama orang? Saya mikir lagi kenapa sih saya kok sebel sama dia? Aduh, nah inilah pelatihan diri lagi gitu loh. Ya, saya sebel sama orang, ya akhirnya saya harus mendekati orang itu. Saya nggak mau sebel itu terus berlarut-larut. Jadi nah ini saya ini lagi ya, ada satu satu orang. Saya nggak sebut namanya deh. Perempuan laki. Orang ini perempuan. Oh, Perempuan. umurnya berapa? Dia bilang sama istri saya, ini ada hubungannya sama Asin nih. Ini ada hubungannya sama Asin nih. Ya, dia bilang sama istri saya, Cece, itu si Song Hokla itu jangan suka nganterin cewek melulu tuh, katanya. Gak boleh, gak bagus, katanya nganterin cewek mulu, kata malam-malam. Gitu. Waduh. Maksudnya saya Sesiung. Kan Asin kan suka pulang beda buku tuh, kan saya suka nganterin kan. Iya. Iya kan sekalian jalan lewat Gedung Panjang saya balik ke Lah kan itu Jembatan mah 3. seru ya. Iya, begitu jadi masalah. Udah gitu kan saya kan tadinya jarang ikut tuh. Terus nanya, lu nganterin siapa? Ya relawan lah. Gitu. Relawan siapa? Oh, nah gitu. Ya Asin lah. Asin bukan sendiri juga, kadang-kadang ada siapa lagi ya. Saya lupa lah. Ya. Nah itu. Terus emang kenapa?
Iya, katanya memangnya nggak boleh nanya katanya gitu. Nah, kan waktu itu kan kita masih masih dalam situasi ini, saya tuh masih termasuk apa orang yang harus disuspek terus, dicurigai terus gitu loh. Saya Belum lolos saya masih sensor harus ya. dicurigai ya, masih disensor terus ya. Ntar di mobilnya ada rambut lah, rambut siapa gitu ya. Helm, Nah, itu helm. disensor terus. Nah, ini ada satu momen saya bilang sama istri saya, siapa yang ngomong sama lu gua gini-gini? Ya adalah gua kenal nggak? Ya kenal lah, kan orang Ceci juga. Ya siapa? Sebutin namanya. Hmm. Emangnya kenapa? Ya saya mau tanya sama dia. Dia kalau kenal sama saya, kenapa dia mesti ngomongnya sama kamu? Dia peringatkan saya dong. Jangan ke kamu. Peringatkan saya, Siung Hoklai. Kamu jangan suka ngantar-ngantar cewek kalau udah malam-malam gitu ya. Terus cewek suruh naik bajanya sendiri gitu kan. Waduh. Ini kan sama saya dong. Kan kenal. Kenapa mesti dia ngomong sama kamu? Maksudnya apa? Mau supaya kamu ribut sama saya? Nggak bener nih orang nih, saya bilang nih. Gua labrak nih ntar nih. Aduh. Agak dikasih tahu Cing. Udah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, saya kontak lagi. Yang kemarin ngomong itu siapa sih? Enggak, katanya. Enggak tahu lah, katanya udah. Enggak apa-apa, gue enggak marah. Enggak. Enggak dikasih tahu. Saya tahu nggak berapa tahun baru saya tahu? Mungkin 4-5 tahun baru saya tahu. Tuh. Saya menyimpan penasaran loh, 4-5 tahun loh. Udah tanya nggak bisa sampai akhir aja. Sekarang udah waktunya belum gue tahu ya. Lu lihat gue udah bisa marah nggak sih? Gue cuma pengen tahu doang. Siapa Masih sih dia gitu? penasaran juga ya. Penasaran gitu loh. Kenapa orang ini begitu ya? Enggak lah, nanti lu marah. Enggak, sekarang udah enggak marah. Akhirnya dikasih tahu satu nama. Saya kaget. Ih, masa dia ya? Ya udahlah. Nah, udah. Saya tahu, ya udah. Ya, itulah manusia gitu kan. Itu manusia. Dia orang yang saya hormati juga gitu. Dia orang yang saya merasa dia adalah juga pembimbing saya gitu ya. Kok bisa ngomong kayak begini? Oh, ternyata mungkin dia keceplosan juga. Nah, itu hati-hati makanya dengan ucapan. Bisa Heboh nyeplos. tuh Kita Siung. juga bisa nyeplos. Ya nggak, Sisi Asien? Kita bisa Iya heboh banget keceplosan. ya itu. Hah? Heboh banget. Heboh. Sampai Sampai di RSKB juga iya, sampai heboh. Suci ada ngomong sama saya, Sesiung, saya nggak cerita sama Sesiung kan. Saya cerita sekarang. Anak siapa? Jadi Seci sampai tanya saya, ngobrol juga sama saya mengenai Oh, masalah itu. gitu ya. Saya baru cerita sekarang kan dulu nggak pernah ngomong ya. Iya, dulu ada Jadi si dia bilang, Meyung yang suka ngomongin lagi gosip sana iya, sini. Banyak dia digosipin tanya orang sama juga saya Sece. terganggu nggak? Seci terganggu nggak sama isu-isu kayak begitu? Saya bilang enggak. Hmm. Yang penting kan saya nggak berbuat apa-apa, biarinin aja yang SMS, duit-duit dia, yang buang duit dia, pusingin amat saya. Ya. Yang penting Ya, setianya nggak waktu itu ada terganggu, SMS saya lagi. bilang. Nah, yang SMS itu laki-laki. Nah, itu ada satu sesiung tuh, kayaknya dia naksir Asien tuh dia tuh. Saya deket-deket sama Asien, dia cemburu kayaknya tuh. Laki-laki ada satu tuh. Wah, waktu itu mau disamperin juga sama Pauline Sesiung. Udah Kita jadi samperin lanjutin. aja, hajar masalah lagi dia. Nggak usah lah, udahlah. Jangan Jadi diributin lah saya bilang. nostalgia Biarin nih. dia tenggelam. Hah? Nostalgia Jadi 2007. nostalgia beneran ini, Bu. Ya, itu beneran tuh. Itu bukan di 2007 tuh, mungkin 2008, 2009 kali ya. Saya lupa lah. Iya, kira-kira. Iya. Jadi Ya, nostalgia itu nih, Bu, makanya cerita itu ini. ada semua adalah proses bagian pendewasaan kita. Itu loh. Betul. Jadi setiap peristiwa yang kita temui, yang kita lalui, itu adalah bagian dari kehidupan kita. Nggak ada yang buruk. Sejelek-jeleknya peristiwa itu juga itu adalah bagian pendewasaan kita yang membentuk kita jadi hari ini. Latihan. Gitu. Ya, bagian itu. Jadi seperti adonan kue gitu loh. Udah jadi kue ini adonannya apa? Ya itu adonan semua sampai ke keringat di tangan itu juga adonan namanya gitu kan. Kalau kue ini becek-becek begitu kan. Nah, itu dia. Jadi keringat kan
nggak bagus dong ini. Iya, tapi kalau waktu ngebecek memang ada keringatan, capek begini, keringatan, kan ada asinnya itu kan. Nah, itulah bagian. Jadi peristiwa dalam kehidupan kita semua adalah bagian dari kita. Jadi kita tidak perlu membenci peristiwa-peristiwa yang lalu itu. Tidak perlu membenci, juga tidak perlu melekat di sana. Tidak perlu mempermasalahkan lagi ini itu. Enggak. Itu adalah semuanya adalah indah. All is well. Nah, ini kata-kata all is well itu di sini. Jadi Ajahn Brahm bilang all is well. Apa yang all is well? Semua peristiwa yang kita lalui all is well. Karena itulah yang membentuk kita saat ini. Yang terjadi saat ini. Makanya kalau tanya, apa yang membuat kamu berubah? Berapa lama bisa berubah? Ya 17 tahun baru seperti ini. Belum sampai ini lagi. Perubahannya masih ada lagi loh nanti. Nah, kan gitu. Masih berlanjut. Jadi bukannya stop sampai di sini ceritanya serinya. Oh, saya Hawkeye sudah berubah, sudah gini. Enggak, belum. Belum. Masih bisa dikuasai emosi. Masih bisa dicuri pikirannya oleh pikiran-pikiran yang lain. Masih bisa dikuasai, masih bisa diapain ya. Jadi saya masih terus harus berhati-hati, harus terus waspada, aware. Ya. Itu loh. Oke. Ya. Ya. Ya, Syung. Makanya kan, mengapa kita harus berlatih untuk menjadi orang yang waspada? Apa kebaikannya menjadi orang waspada? Nah, itu tadi saya bilang, kalau kita waspada, kita menjadi lebih tenang, lebih damai, dan kita menjadi lebih apa ya, tertata gitu kan. Ucapan kita menjadi lebih berhati-hati, perilaku perbuatan kita menjadi lebih kita lebih menjaga moralitas gitu kan, menjaga moralitas, menjaga kebajikan, dan lain-lain. Semuanya adalah hal-hal yang baik kalau kita menjadi orang yang waspada. Setuju nggak? Nah, kalau nggak setuju, angkat tangan nih. Setuju. Yang setuju kasih komen lagi dong. Yang setuju kasih komen nih. Ini ada 9 orang nih ya. Si Celili gimana si Celili nih? Si Celili dari Sinarmas ya, ini lambang Sinarmas ya. Lili itu. Ya, Setyung. Soalnya ini Zoom-nya kantor punya saya nggak bisa ganti, jadi lagunya Sinarmas nih. Karena suka dipakai buat kantor. Ya nggak apa-apa si Celili ya. Iya, luar biasa Sesyung sharingnya 17 tahun membentuk seperti ini. Dengan bakat dan kemauan sendiri ya. Iya loh. Iya. Ya. Ya awalnya terpaksa sih kan gitu. Tapi dengan Untung terpaksa istrinya sekarang sudah bisa. secienya ya, Syung. Hah? Untung istrinya secienya. Ya. Untung istrinya secenya. Iya. Jadi benar-benar setia ya. Jadi kalau kayak kita udah seumuran begini, memang jadi sesung sece nih. Kita udah seperti bukan suami istri yang gimana, tapi kita udah jadi sesung sece, betul-betul sesung sece. Sesung sece. Jadi ketika kita manggil sesung sece itu, justru kita menjadi lebih lebih waspada jadinya gitu loh. Ya. Bukannya kayaknya kok jadi ini banget gitu. Enggak, bukan gitu. Kayaknya jadi apa ya? Ya saya bilang ya biasa aja ya sesung sece gitu. Jadi teman jadi teman ya, teman di hari tua ini, teman di hari tua. Keren. Oke, begitulah. Oke, Ya. Syung. Udah 8.30. Ya nih, waduh 8.30. Jadi saya ngomong sendirian terus nih ya. Jadi terbebas dari kemarahan, kebencian, dan kebodohan. Itu kalau kita waspada juga ya. Kita terbebas dari kemarahan. Kalau kita waspada, kita begitu pengen marah, aduh, kok saya mau marah. Nah, enggak lah, nanti lagi dah. Tunggu saya adem dulu dah. Kalau sekarang lagi begini, panas ya. Nanti kalau saya ngomong, malah jadi berantakan nih. Tunggu dah, ntar kita gencatan senjata dulu dah. Nah, gitu loh. Ini juga waspada. Ya, jadi kebencian juga kalau mulai nggak suka sama orang, aduh kok kenapa nggak suka ya. Nah, berarti saya harus lebih ini lagi nih, introspeksi nih. Kenapa saya nggak suka sama dia gitu. Nah, ya, saya Kalau harus suka, lebih Syung? bercermin dulu. Hah? Kalau suka? Nah, suka juga kenapa saya jadi suka nih ya? Suka sama dia.
Nah, apa yang membuat saya suka dia? Sukanya suka seperti gimana lagi? Nah, suka itu kan banyak ya. Kalau suka suka bekerja sama, suka apa, suka apa. Nah, ada yang sukanya suka lain lagi kan? Nah, seperti itu. Jadi suka itu kan banyak. Mau kita menilik juga, mencermati juga suka yang seperti apa. Suka akan apa apa pujiannya. Kalau hati-hati nih kalau suka akan pujian ya. Kalau suka akan ditraktir orang, nah ini repot juga nih. Maunya ditraktir orang dulu gitu ya, sukanya repot. Begitu orang nggak traktir aja bilang pelit lu dasar. Waduh. Mana dong? Ayo dong cukungin gua sini lagi. Enggak nanti lu pelit lu sekarang ya. Nah, udah cukunginnya 10 kali begitu sekali dia bilang nggak mau cukungin dia bilang pelit. Nah, itu kan pikiran manusia seperti itu. Nah, hati-hati. Seperti itu. Jadi kalau kita suka juga kita harus hati-hati. Kita tidak suka juga kita harus hati-hati. Arahnya kemana? Karena suka tidak suka itu semuanya adalah permainan dari pikiran kita dan juga pengalaman-pengalaman kita dari masa lalu. Kadang-kadang kita eh, suka sama orang karena dia dulu begini, dia dulu begitu. Nah, dulunya. Sekarang dia belum tentu begitu lagi loh, padahal. Tapi kita masih melekat pada dia yang dulu itu. Dia dulu begini, dia dulu begitu. Waduh, umpamanya aja nih. Saya juga udah pernah, bukan udah pernah, sering. Dulu ya, saya punya teman sekolah. Punya teman sekolah, baik banget sama saya. Saya sama dia baik banget. Tapi udah nggak ketemu, udah 40 tahun. Ketemu lagi gitu ya, reunian ketemu. Nggak ada rasanya loh. Awalnya kita merasa, aduh, ketemu dia nih ya. Nanti ketemu dia, ini kayaknya ini banget nih, surprise dan gimana banget gitu ya. Begitu mah, halo, halo gitu ya. Ternyata kok dia tawar-tawar aja sama gue ya. Kita rasanya lagi anget gitu, gue pengen peluk aja gitu rasanya, pengen peluk bener-bener. Dia mah tawar-tawar aja. Iya, apa kabar bro? Ya gini-gini, udah. Oh iya gini-gini. Datar-datar aja. Berarti selama ini saya yang rasanya kayak kangen, kepengen ketemu, dia mah nggak ada apa-apanya GR. gitu ya. Jadi GR sendiri kan. Nah itu dia. Jadi eh, eh, bahwa kadang-kadang yang kita pikir nggak demikian. Nggak demikian. Pikiran kita tuh mudah, kita berpikir sendiri, bermain sendiri. Dia kalau ketemu dia, dulu kita, waduh kita kalau ketemu lagi nih pasti senang, pasti happy nih, waduh kita nih. Enggak, enggak beda, ada beda. Ya, jadi begitulah. Ada teman-teman yang dulu-dulu yang sering main sama-sama ini itu juga udah berbeda kok. Mereka juga bilang saya berbeda. Nah, Hokley karena udah berbeda. Diajak sini nggak mau, diajak sana nggak mau. Udah botak lagi, si botak tuh jadi Hoesio aja tuh katanya. So, jadi Hoesio Emang saya. udah beda Susiung, beda Gitu. kurusan. Ya, oke. Kira-kira begitu ya. Jadi kalau kita waspada, kita akan terbebas dari kemarahan, kebencian, dan kebodohan. Maka itu waspada. Kita belajar di mindfulness di sini. Ini sebuah komunitas walaupun eh, kita ya orangnya juga nggak banyak-banyak banget ya. Tetapi di sini kita ada kehangatan gitu ya, ada Seceh Wileng yang terus mencari bahan-bahan, yang terus mau memberikan satu input-input yang bermanfaat buat kita semuanya. Nah, kita kanan dulu nih ya. Kanan kepada Seceh Wileng ya, terima kasih Luar banget biasa udah ya. mau terus-menerus memikirkan apa yang baik buat kita. Nah, gitu loh. Jadi Bapak Ibu semuanya, kemarin sayang sekali saya nggak lihat yang Seceh Asien di interview sama Hengki ya. Sama Suci Mary Ada di tuh. interview juga ya. Waduh. Suci Mary juga. Suci Suci Mary Mary Iya sama juga. si Mary Suci berdua Asian ya. Suci. Iya. Mm-mm. Oke, Oke. si Mary gimana nih? Waduh, suaranya kok langsung tenggelam. Gimana apanya, Sosio? Iya, gimana tuh mengenai malam ini tentang kewaspadaan ini. Jadi jangan was-was Eh, ya, waspada aja ya. ya, gimana ya kita hidup ya ada waspada juga ada was-was sih. Tapi Ya, waspada kita kalau sering latih itu bagus juga sih. ya pasti bagus pasti waspada itu. Ya. Jadi kalau was-was yang dikembangin nanti bisa paranoid. Ya, Was-was benar. mulu. Tapi Ya.
Ya, kita hidup ya pasti ada waspada, pasti ada was-was, tapi Ya, pasti tergantung ada, pasti muncul. itu semua Pasti tergantung muncul. dari pikiran kita sih, Sasyo. Betul. Betul. Jadi Betul. saya simpulkan kuncinya adalah mengamati pikiran kita ya. Hmm. Ya, Iya, waspada itu terutama adalah mengamati pikiran kita. Kalau Mm-mm. kita melihat segala sesuatu, terus kita apa yang kita tangkap dari pikiran kita? Apakah muncul keserakahan, apakah muncul Hmm. ketergiuran dan sebagainya ya? Kita amati sebenarnya itu ya Hmm. kuncinya. Betul Oh, sekali. oke, teman-teman, Oke, terima teman-teman, kasih terima kasih ya banyak. malam. Terima kasih banyak sama Sesiong Hoklai yang udah Sama-sama. bersedia sharing. Ya, kita belajar banyak dari kemandirian Sesiong Hoklai untuk terus-menerus memperbaiki diri ya. ya. Doain ya, doain. Iya, kita jadi Iya. harus lebih bersemangat lagi. Iya dong. Ya, kita sama-sama saling menyemangati ya. Ya, oke. Kanan Sesiong Kalian Hoklai, semuanya kanan Sesiong ya, Hema, kanan selamat malam, good night ya. Kan sesiong offline, kan sesiong Ya. hema, kan sesiong wele. Sesiong Selamat hele. malam semua.